Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman dalam keadaan bahagia, keadaan baik, dan semoga teman-teman tidak larut dalam kesedihan, atau semoga teman-teman tidak terjebak pada masa yang lalu. Ya. Baik teman-teman, kali ini saya ingin bicara tentang cemburu. Nah, pada dasarnya menurut kita semua yang kita pahamin adalah bahwa cemburu itu memang adalah hal yang manusiawi, hal yang lumrah, hal yang selalu ada. Intinya adalah paket dari jatuh cinta atau mencintai itu sendiri. Akan tetapi banyak dari setiap pasangan atau masing-masing pasangan yang menjadikan cemburu sebagai bumerang dalam hubungannya. Ya, acap kali atau sering kali suatu pasangan berujung ribut, berujung dilema, berujung pisah karena kata cemburu atau sifat hati yang cemburu oleh salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya. Nah, pada dasarnya cemburu itu memang adalah hal yang umum dan kita semua paham soal itu. Akan tetapi ada kadang cemburu yang berujung dicurigai terus gitu. Jadi apapun yang kamu lakuin, entah kamu keluar sendiri, entah kamu pergi sama teman, entah kamu melakukan sesuatu tanpa informasi sama pacar kamu atau pasangan kamu, seringkali pasangan kamu itu mencurigai yang aneh-aneh. Misalnya kamu keluar sendiri, pasti dicurigain kamu pasti sama cewek lain. Misalnya kamu gak balas chatannya mungkin hanya karena telat 5 menit, kamu dicurigain pasti kamu chatting sama cewek lain. Atau kamu istilahnya melakukan sesuatu yang sifatnya itu rutinitas kamu, dianggap kamu melupakan dia. Intinya banyak hal yang sifatnya bukan lagi cemburu yang wajar, tapi udah cenderung mencurigai pasangan kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah orang yang cemburu dan cenderung mencurigai, atau orang yang dicurigai yang salah? Kalau kita sekarang mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan. Nah, menurut saya untuk kali ini saya bicara soal kenapa pasangan kamu bisa cemburu atau cenderung mencurigai. Menurut hemat saya, pada dasarnya kamu sudah pernah melakukan suatu kesalahan yang sifatnya offside, sifatnya over, yang sudah mendustai atau sudah mengecewakan kepercayaan dari pasangan kamu. Nah, biasanya hubungan diawali dengan saling percaya. Nah, pada akhirnya ketika hubungan sudah berangsur lama dan hilangnya rasa percaya itu, pasti karena salah satu bikin kesalahan yang membuat si pasangannya itu curiga terus. Nah, pada akhirnya ketika dicurigain terus, orang yang dicurigain pun sekalipun dia lakuin sesuatu yang mestinya gak sesuai sama kecurigaan pasangannya, itu pun jadi salah dan semuanya itu serba dicurigain gitu. Dan ini menjadi dilema dan pastinya tidak lagi merasakan cinta semula-mula, cinta yang mula-mula gitu. Dan pasti situasinya akan berubah menjadi serba salah, gak bebas, merasa dikekang, merasa didikte, merasa di manajemen time, semua harus seizin pasangan gitu. Jadinya kamu gak bebas. Nah, itu hanya semata-mata karena kamu pernah bikin kesalahan yang fatal.
Entah kamu kepergok chatting sama cewek lain, entah kamu kepergok so SKSD, so kenal, so dekat, so asik sama cewek lain atau sama cowok lain, sama orang lain lah intinya kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan yang pernah dia kasih. Oleh sebab itu risikonya sangat besar. Untuk mendapatkan kepercayaan mula-mula itu sangat sulit, butuh proses yang sangat panjang dan waktu yang cukup lama. Makanya pesannya adalah sebenarnya tidak juga membenarkan cemburu wajar, tapi tidak dibenarkan untuk selalu mencurigai, karena itu cenderung mengekang dan otomatis pasangan kamu itu tidak bisa lagi hidup seperti sedia kala, atau bahkan dia malah tidak produktif. Kalau pasangan kamu nggak produktif, otomatis apa? Dia tidak bisa mempersembahkan suatu masa depan yang sangat baik untuk diri kamu sendiri juga. Nah, sebaliknya juga orang yang dicurigai, ada pesannya adalah bahwa tidak mungkin ketika kamu sudah mengecewakan orang yang percaya kamu mula-mulanya, yang menaruh kepercayaan begitu besar mula-mulanya sama kamu, tiba-tiba kamu mengharapkan sekejap itu dia percaya sama kamu. Nggak bisa juga. Kamu harus melewati pahit ketirnya. Kamu harus bersedia untuk melewati proses yang memang tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan mula-mula itu. Nah, sekarang ujiannya ya kamu harus kuat, atau kita harus kuat untuk ngelewatin itu, dicurigain, dituduh gitu kan. Nah, itu memang kalau misalnya kita benar-benar mencintai pasangan kita, ya yakinkanlah ngikutin metode apa yang menjadi keinginannya, selama itu masih wajar, sebatas wajar. Contohnya kalau mau pergi kemana, sekedar ngabarin kamu pergi untuk apa, sama siapa, tujuannya apa. Nah, mungkin kesannya ini seolah-olah kita harus laporan gitu kan. Nah, memang inilah risiko ketika kita pernah bikin kesalahan, pernah merusak kepercayaan itu. Karena memang pada dasarnya hukumnya adalah kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Mau dimanapun kita, mau di tempat kerja, mau di tempat di studi sekalipun, kepercayaan atau trust itu hal yang sangat terpenting lah gitu. Orang banyak dikasih kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan karena dia orang yang bisa dipegang, bisa dipercaya. Enggak semua orang yang dipilih untuk memimpin itu adalah orang cerdas, orang pintar. Tapi banyak dari mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, makanya kepercayaan itu mahal. Ketika engkau menodai kepercayaan itu, maka proses untuk mengembalikannya itu juga rumit, susah, dan butuh waktu yang lama. Makanya pasangan kita yang mencurigai, cemburu boleh, tapi jangan terlampau mencurigai sampai mengekang, sampai pasangan kita jadinya gak produktif. Itu juga gak baik. Cemburu wajar, tapi jangan sampai mencurigai dia sampai dia itu gak bisa ngelakuin sesuatu yang sifatnya produktif untuk masa depan kalian. Sebaliknya, orang yang dicurigai juga, sekali lagi saya bilang, bersabarlah melewati proses untuk mengembalikan kepercayaan mula-mula. Engkau harus setia untuk melewati step by step yang kamu udah rusak,
Ya, mungkin kita bisa umpamakan kamu sudah memecahkan kaca yang tadinya utuh dan sekarang kamu harus butuh waktu yang lama untuk menyusunnya lagi sesuai cetakan awal-awal, walaupun pada akhirnya nanti kaca itu tidak lagi sebagus sedia kalanya. Nah, paling itu aja kalau pandangan saya tentang cemburu atau yang cenderung mencurigai pasangan. Saya tidak memutuskan mana yang benar dan yang mana yang salah. Mari kita ambil hikmah dari orang yang cemburu dan juga orang yang dicemburui. Paling sharing saya kali ini sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman dalam situasi seperti ini, saya berharap badai pasti berlalu. Kalau kebetulan sekarang Hari Kartini, pesan atau quotes dari Ibu Kartini pernah bilang, habis gelap terbitlah terang. Mudah-mudahan habis cemburu, habis dicurigai, muncullah cinta yang kekal. Kurang lebih itu aja dari pasangan hidup. Semoga teman-teman menebar cinta kasih tanpa menebar amarah. Terima kasih. Thank you.